Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Bu Rina. Di video kali ini Bu Rina akan menjelaskan materi distribusi peluang variabel acak diskrit. Materi ini merupakan subbab dari materi distribusi binomial yang biasanya dipelajari oleh siswa-siswi SMA kelas 12 dalam mata pelajaran matematika peminatan. Terkait dengan distribusi peluang, peluang itu sendiri dapat disajikan distribusinya dalam bentuk grafik, dalam bentuk rumus, maupun dalam bentuk tabel. Nah, dalam video ini selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana menyajikan dalam bentuk grafik, rumus, maupun tabel. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Distribusi peluang variabel acak diskrit merupakan suatu cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dan juga dalam bentuk rumus. Nah, peluang nilai variabel acak X dapat dinotasikan dengan Fx. Nah, Fx dapat ditulis juga dengan P dalam kurung X sama dengan XX yang depan ini kapital, yang ini pakai X kecil ya. Jadi boleh dituliskan Fx, boleh dituliskan juga P, X sama dengan X. Distribusi peluang disebut juga sebagai distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Karena peluang itu dalam bahasa Inggris itu istilahnya probability. Oke, selanjutkan ke contoh. Contoh 1. Misalkan variabel acak X sama dengan jumlah sisi angka yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Nah, di contoh ini dimulai langsung dengan variabel acak X-nya itu sudah terdefinisi rinci seperti ini. Terkadang ada soal yang hanya disajikan percobaannya apa, kemudian pertanyaannya apa. Nah, yang seperti itu variabel acak X-nya perlu didefinisikan sesuai apa yang dipertanyakan di dalam soal. Oke, yuk kita bahas soal ini. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan nilai variabel acak X-nya dulu. Nah, nilai variabel acak X itu dinotasikan dengan X kecil. Sudah pernah dibahas ya di part 2. Nah, caranya yaitu dengan kita menggambarkan di sini sebuah tabel yang terdiri dari ruang sampel dan nilai variabel acaknya. Untuk menentukan nilai variabel acak X ini, kita kilas balik dulu ke definisi dari variabel acak. Jadi variabel acak X-nya di sini yang dimau itu adalah jumlah sisi angka ya, angka yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Jadi misalkan kita nih melambungkan sekeping uang logam 3 kali, pastikan munculnya ada angka sama gambar. Nah, bisa juga kemungkinan pertama itu tidak muncul angka sama sekali sehingga nilai variabel acaknya itu 0, berarti jumlah sisi angkanya tidak muncul. Ketika jumlah sisi angkanya tidak muncul, maka nilai variabel acak X-nya 0. Ini anggota ruang sampelnya itu yang GGG, artinya keluarnya gambar semua, munculnya gambar semua. Kemudian bisa juga jumlah sisi angkanya yang muncul itu hanya 1. Nah, untuk anggota ruang sampel AGG, kemudian GAG, kemudian GGA. Ada lagi? Nggak ada ya. Kemudian bisa juga kemungkinannya jumlah sisi angkanya itu 2. Untuk anggota sampel AAG, kemudian GAA, kemudian lagi AGA. Bisa juga jumlah sisi angka yang muncul itu 3. Dengan anggota ruang sampel AAA. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa, Bu? Ini nilai variabel acak X-nya itu 4. Ya, tidak mungkin karena kan
sekeping uang logam tersebut hanya dilambungkan sebanyak 3 kali. Jadi hanya ada 3 susunan seperti ini. Tidak mungkin 4 ya. Begitu. Sehingga di sini jumlah ruang sampel dapat kita hitung ini ada 8. Selanjutnya, langkah kedua yaitu kita menentukan peluang nilai variabel acak X-nya, yaitu fx. Setelah ketemu nilai variabel acaknya, lalu kita menentukan peluang nilai variabel acaknya, yaitu fx. Menggunakan rumus peluang X sama dengan banyaknya kejadian X per banyaknya ruang sampel, anggota dalam ruang sampel. Ini rumus yang sudah dipelajari di SMP. Ini X ini saya ganti disesuaikan dengan karena kita mencari peluang dari nilai variabel acak. Kita mulai dari F0, artinya peluang untuk nilai variabel acak 0 dapat dituliskan juga P X sama dengan 0. Nah, itu sama dengan banyaknya kejadian yang nilai variabel acak X-nya itu 0. Banyaknya anggota ruang sampelnya berapa? 1. Berarti 1 per 8. 8 ini adalah jumlah anggota dalam ruang sampel. Kemudian kita lanjutkan F1. Peluang untuk nilai variabel acak 1 sama dengan P, X sama dengan 1, sama dengan berarti ini kan jumlahnya ada 3 anggota. Berarti 3 per 8. Dilanjutkan dengan peluang nilai variabel acak 2 sama dengan P, X sama dengan 2, sama dengan ini juga anggota ruang sampelnya 3 atau banyaknya yang variabel acak, nilai variabel acaknya 2 itu sebanyak 3, berarti 3 per 8. Lanjut untuk F3 sama dengan P, X sama dengan 3, sama dengan hanya ada 1 di sini, berarti 1 per 8. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga kita langsung bisa menyajikannya dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya di sini ada 2 baris. Baris yang pertama itu adalah nilai variabel acaknya, yaitu 0, 1, 2, 3. Kemudian baris kedua diisi dengan peluang nilai variabel acak tersebut. 0 berarti nilainya 1 per 8. 1 peluangnya 3 per 8. 2 peluangnya 3 per 8. 3 peluangnya 1 per 8. Begitu. Selanjutnya untuk penyajian yang lain yaitu kita dapat menyajikannya dalam bentuk grafik. Nah, ketika dalam bentuk grafik itu sumbu horizontalnya itu adalah nilai dari variabel acak. Kemudian yang vertikal itu untuk peluang nilai variabel acak. Jadi di sini 0, 1, 2, 3. Di sini adalah nilai peluangnya. Oke. Nah, tadi 0 itu kan nilai peluangnya 1/8. Kemudian untuk variabel acak 1, nilai peluangnya 3 per 8. Untuk variabel acak 2, nilai peluangnya adalah 3 per 8. Untuk variabel acak 3, nilainya adalah 1 per 8. Begini cara menyajikan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, dalam bentuk rumus. Nah, caranya kita menuliskan fungsi atau di sini fungsi peluang ya, bisa disebut juga peluang untuk nilai variabel acak fx sama dengan ini f-nya pakai huruf kecil. Diingat-ingat jangan diganti dengan huruf kapital. Kemudian ada kurung kurawal, ini wajib ada. Kemudian di sini harus dituliskan untuk 0 untuk X yang lain, ini harus wajib tertulis. Kemudian kita mendaftar selanjutnya itu mulai dari yang terkecil. Terkecilnya kan 1 per 8. Berarti 1 per 8 itu untuk X sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 3. Kemudian selanjutnya baru 3 per 8 itu untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Sudah, karena hanya itu saja nilai dari variabel acaknya. Ini cara menyajikan dalam bentuk rumus. Nah, setelah menyajikan dalam bentuk
tabel, bentuk rumus, maupun bentuk grafik, kita bisa mendapatkan sifat-sifat peluang variabel acak diskrit. Yang pertama, misalkan X adalah suatu variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3, sampai Xn. Maka, peluang nilai-nilai variabel acak X memenuhi dua sifat berikut ini. Yang pertama, peluang untuk setiap nilai XI terletak antara 0 dan 1. Tadi kan nilai dari variabel acak itu peluang-peluangnya kan antara 0 dan 1 besarnya. Kemudian, dapat dituliskan seperti ini ya, 0 kurang dari fxi kurang dari 1. Artinya nilai peluangnya untuk nilai variabel acak itu terletak antara 0 dan 1. Tadi kan ada 1/8, ada 3/8. Gitu. Kemudian, nah ini untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai dengan N. Kemudian yang kedua, jumlah peluang untuk semua XI sama dengan 1. Atau sigma fxi dengan X sama dengan 1 sampai N sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F berapapun sampai dengan Fn itu harus sama dengan 1. Kalau dilihat dalam tabel maupun grafik maupun rumus tadi, yang paling jelas di tabel ya, kalau kita jumlahkan itu kan 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 itu kan 8/8 yang artinya dia 1. Jadi kalau dia variabel acak diskrit itu pasti untuk peluangnya dia akan memenuhi kedua sifat ini. Itu wajib ya. Jadi nilai peluang untuk setiap dari nilai variabel acaknya itu pasti terletak di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian jumlah peluang-peluangnya atau jumlah semua peluangnya dari nilai variabel acak diskritnya itu pastilah sama dengan 1. Bisa dimengerti ya, cukup mudah. Jika belum paham bisa mengulang-ulang video ini atau bisa mengetikkan komentar pertanyaan dan pertanyaan di bagian komentar di video ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu bahagia, selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.